Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat. Bunda, ini untuk materi saya Minggu tanggal 19 April 2020, saya atas nama Titin Ekawati SPD MPD diberi tugas memberikan materi pengembangan metode pengembangan fisik. Namun sebelum saya memberikan materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setiap hari hanya kelihatan pada fotonya saja. Ya toh Bunda? Ya, Bun. Ya, saya ingin memperlihatkan setiap hari cuma fotonya saja. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan nama saya Titin Ekawati SPD MPD. Jelas nggih Bunda? Bunda ingin tahu saja, enggak rumah saya Bunda? Ya. Rumah saya Perumahan Gria Prima Timur nomor 481 RT 06 RW 18 Belangwetan Klaten Utara Klaten. Bunda. Ya, suami saya satu, namanya Wanta Hadi Suwarna. Ya, dan Bunda ingin tahu, saya sudah nenek tua, anak saya 5 Bunda, cucu saya 8. Mudah-mudahan semua diberi sehat, bisa bertemu dengan kita semuanya. Amin. Bunda semua sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, supaya dalam materi ini nanti bisa berjalan lancar dan Bunda akan tahu apa tujuan dan maksudnya. Saya menyampaikan materi ini nanti akan membahas modul 1 dan modul 2. Bunda harus bisa mengerti tentang saintifik. Jadi nanti Bunda itu mestinya harus bisa mengamati apa yang saya sampaikan, ya toh? Ya toh Bunda? Ya, dan nanti Bunda tak suruh bertanya. Dan nanti Bunda harus juga bisa mengumpulkan dari apa penyampaian materi saya. Bunda juga bisa menalar dan bisa mencari informasi dari yang lain sesuai dengan mata kuliah ini, bisa mengasosiasikan dan bisa mengkomunikasikan. Ya toh Bunda? Nah, sekarang saya mohon Bunda untuk mikrofonnya itu dimatikan dulu saja. Ini saya. Ini bisa masuk semua ya. Ini saya akan ya, sip sudah masuk 25 masuk semua. Sip, ini nanti mudah-mudahan tidak ada halangan masalah apa itu sinyal. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan jangan lupa di screenshot nanti dikirimkan pada Bunda Titin. Sebelumnya Bunda sebelum akan mempelajari mestinya setiap hari mengajar di TK juga membuat RPPH, membuat kurikulum. Dan tugas yang pertama ini Bunda harus membuat RPPH. Sebelum membuat RPPH mesti membuat rancangan RPPM. Nah, sebelum RPPM mestinya ada juga yang dapat dikatakan namanya itu kurikulum, menyusun kurikulum. Nah, sebelumnya Bunda akan saya berikan satu nyanyian, yang nyanyian ini untuk mengingat bahwa Bunda itu biar tahu bahwa setiap akan membuat kegiatan, setiap awal tahun harus pembuatan kurikulum. Bagaimana nyanyiannya? Itu judulnya Kurtilas. Apa Kurtilas? Bunda pernah mendengar Kurtilas itu apa ya? 13. Kurikulum 13. Kurikulum 13. Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional itu yang 13. Kalau yang dulu KTSP itu tahun 2006. Iya. Bunda pernah mendengar nyanyian untuk pembuatan kurikulum biar bisa mencoba lagunya Cecak Rowo. Ku coba melempar kardus, ku lempar, bukuku dapat. Ku coba bikin kurtilas, ku bikin
ilmuku dapat. Sekarang aku bikin kurtilas karena banyak gunanya. Tiada hari tanpa kurtilas, sampai-sampai tidak mau lepas. Begitu Bunda, dengar enggak Bunda? Ya Bun, nanti tolong di share aja. Iya, direkam toh, di situ ngerekam loh ya. Ini Bunda kelihatannya fotonya di situ kelihatan tidak? Kelihatan nggih? Kelihatan Bu. Biar Bunda kelihatan setiap kali akan menyusun yang pertama, Bunda itu tidak boleh lepas membuat kurikulum untuk persiapan. Terus sebelum masuk sekolah anak-anak dalam kegiatan SPS SOP, ini buku Bunda Titin punya nyanyian dan nyanyiannya ini bisa nanti itu disampaikan pada anak Bunda pada waktu masuk sekolah, ya pagi hari dengan kegiatan SOP, anak masih membawa tas, nanti disuruh menyanyi seperti itu sampai di dalam kelas nanti anak itu diminta untuk salaman bersama. Apa nyanyiannya pernah mendengar? Itu nyanyiannya ke sekolah Bunda, ya. Nyanyiannya judulnya ke sekolah. Pernah mendengar belum? Belum. Pernah mendengar? Pernah. Bagaimana coba? Ada yang bisa melakukan? Sampai di sekolah salim dengan bu guru, mengucapkan salam tidak terlupakan. Aku tidak takut ditinggal ayah ibu, sekolah sendiri aku sudah berani. Sampai di sekolah salim dengan bu guru, mengucapkan salam tidak terlupakan. Aku tidak takut ditinggal ayah ibu, sekolah sendiri aku sudah berani. Ya, jelas Bunda? Ya, tepuk tangan Bunda. Halo. Halo. Ya, tepuk tangan bagi Bunda Titin. Ya. Tepuk tangan Bunda. Untuk semangat dulu. Masih ada satu nanti dalam kegiatan pembelajaran Bunda pasti ada kegiatan kognitif, terutama dalam penyusunan RPPH. Ya, nanti akan kita bahas di dalam itu di dalam kegiatan pembelajaran nanti ya, Bunda. Sekarang ada satu kali lagi nyanyian yang kegiatannya itu bisa untuk menghitung. Jadi Bunda pernah mendengar berhitung atau kognitif. Ya, pernah mendengar. Nol itu nol, seperti bola pingpong. Satu itu satu, seperti jarum dan paku. Dua itu dua, seperti bebek mandi di kali. Tiga itu tiga, seperti burung terbang di langit. Anak empat, kursi dilipat. Angka lima, angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Jelas Bunda? Jelas. Sekali lagi Bu. Belum jelas. Badrul, Bu Sumini, Mbak Retno, Mbak Eni Kosrini, videonya diperlihatkan, yang dimatikan mikrofonnya saja. Diperlihatkan akan saya foto soalnya. Aku dengan nyanyi memperlihatkan bisa menirukan saya. Siap. Ini Mbak Eni Kosrini kok tidak kelihatan. Ya, siap ya. Bunda juga kelihatan, nggih. 0 itu 0, seperti bola pingpong. 1
itu satu, seperti jarum dan paku. Dua, itu dua, seperti bebek mandi di kali. Tiga, itu tiga, seperti burung terbang di langit. Angka 4, kursi dilipat. Angka 5, angsa berenang. Angka 6, memancing ikan. Angka 7, cangkul Pak Tani. Angka 8, telur bertingkat. Angka 9, tongkat kakekku. Angka 10, seperti jarum dan telur. Ya, tepuk tangan yang di layar. Ya, jelas Bunda? Jelas nggih? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Kalau jelas, sekarang akan kita mulai pembelajaran. Ya, pembelajaran saya mohon untuk ditutup mikrofonnya dan videonya ditutup semua. Ini Bu Titin tak mulai masuk ke link pembelajaran. Ya, yuk. Tak masuk ke link pembelajaran. Sebentar Bunda. Ya, pelan-pelan. Ya. Siap Bunda mendengarkan nggih? Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih waktunya. Nanti selama 2 jam ini Bu Titin akan menyampaikan metode pengembangan fisik untuk kelompok A dan kelompok B. Dan ini termasuk ini kelompok A yang diketuai oleh Ibu Ani Karini ya. Siapa namanya? Ani Karini ya. Di sini perlu kami jelaskan ya, nanti saya bahas kelihatan ya dari situ ya Bunda ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ya. Bu. Di modul atau di buku pengembangan metode fisik itu ada satu buku 12 modul. Perlu kami bacakan untuk tujuan mata kuliah. Modul 1 hakikat perkembangan motorik anak, ada 2 kegiatan belajar. Yang modul 2 pengembangan motorik anak TK ada 2 kegiatan belajar. Yang ketiga tahap pertumbuhan dan perkembangan anak ada 2 kegiatan belajar. Yang keempat perkembangan gerak anak kecil ada 2 kegiatan belajar. Yang 5 bentuk gerak dasar ada 2 kegiatan belajar. Modul 6 kombinasi gerak dasar ada 2 kegiatan belajar. Yang ketujuh unsur-unsur kesegaran jasmani ada 2 kegiatan belajar. 8 pengembangan fisik motorik melalui permainan kreatif ada 2 kegiatan belajar. 9 aktivitas anak 2 kegiatan belajar. Lalu modul 10 bentuk dan jenis permainan anak ada 2 kegiatan belajar. 11 program pembentukan kesegaran jasmani juga ada 2 kegiatan belajar. Yang 12 perencanaan pelaksanaan program kegiatan fisik dan motorik ada 2 kegiatan belajar. Itu Bunda yang akan kita bahas. Namun di sini saya akan membahas metode pengembangan fisik modul 1 dan 2 dan mungkin nanti ada beberapa nomor itu ada yang modul 4 saya sisipkan karena ada kaitannya motorik anak. Ya, yang pertama Bunda mohon untuk mengamati perkembangan. Kelihatan Bunda tulisannya dari situ kelihatan enggak? Halo. Kelihatan, Bu. Bisa dibaca nggih? Bisa dibaca. Nanti juga kelihatan dari situ nggih. Ya. Ya. Perkembangan motorik anak, taman kanak-kanak, tahap dalam perkembangan keterampilan motorik pada anak usia dini. Itu ada 3.
1 tahap kognitif, 2 tahap asosiatif, yang ketiga tahap autonomus. Jadi anak itu perkembangan motoriknya ada 3 itu yang bisa dilihat oleh Bu Guru. Contohnya tahap kognitif. Anak itu berusaha memahami keterampilan motorik, baik kasar maupun halus, serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan. Jadi kalau anak itu bisa memahami seperti itu. Lalu untuk tahapan yang bisa memahami fisik motorik halus maupun kasar dilewatkan keterampilan suatu gerakan itu contohnya anak diajak senam bersama, menyanyi sambil menari, anak diajak berayun, anak diajak meloncat, itu namanya melakukan suatu gerakan yang dibutuhkan oleh anak untuk perkembangan motorik anak. Lalu untuk tahapan yang kedua, anak banyak belajar mencoba meralat olahan dan penampilan. Jadi anak itu kalau dia itu memang sudah siap menerima pembelajaran dari Bu Guru dan dia bisa mengolah, bisa menampilkan, berarti anak itu sudah sampai di tahapan yang kedua, namanya tahapan asosiatif. Contohnya di sekolah diberi pembelajaran mewarnai gambar bunga. Dengan gambar bunga dia kurang puas, sampai di rumah dia membuat bunga dikasih pot. Berarti dia kan bisa mengolah, bisa meralat apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Itu berarti guru menilai pada anak itu sudah masuk tahapan asosiatif. Jelas Bunda? Jelas ya? Ya. Jelas, Yang Bu. ketiga tahapan autonomus. Bagi anak itu merupakan respon yang efisien. Anak kalau sudah masuk tahapan autonomus itu dia menerima respon itu efisien sekali, cepat banget. Itu respon apapun dia cepat menangkap. Dan anak bisa menampilkan gerakan itu secara otomatis. Contohnya apa? Contohnya di sekolah ibu guru memutar kaset. Kaset itu tidak ada nyanyiannya, adanya ritmik saja. Langsung anak itu bisa menggerakkan. Umpamanya nyanyiannya balonku ada 5. Dia langsung bisa menggerakkan dengan gerakan-gerakan balonku ada 5 meskipun dia di kaset Bunda tidak ada. Itu contohnya anak sudah masuk ke tahap autonomus. Ya. Jadi kalau Bunda di sekolah ada enggak anak itu yang sejak dari masuk sampai akhir hanya tahapan kognitif itu ada enggak Bunda? Ada enggak? Ada. Ada. Ada, Bu. Ada. Mungkin tidak mau mencoba meralat kegiatan-kegiatan, berarti dia hanya tahapan itu dulu. Belum masuk pada tahapan kedua, mungkin itu ada. Tapi Bu Guru harus sabar. Itulah perkembangan motorik anak dana taman kanak-kanak. Kita lanjut. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia dini. Apa toh pentingnya? Anak usia dini ditingkatkan motoriknya bagi guru TK karena yang diajar anak usia dini secara langsung pertumbuhan fisik akan menentukan keterampilan dalam gerak. Jadi intinya kalau anak usia dini di TK itu dia itu mempunyai fisik yang lemah sekali, otomatis tidak bisa menentukan keterampilan dalam gerak yang maksimal. Contohnya anak yang autis. Nah, itu fisiknya mesti lemah. Mungkin tidak bisa mengikuti keterampilan dalam gerakan motorik ini secara maksimal. Iya atau iya Bunda? Halo? Iya, Bu. Ya, otomatis begitu nggih. Kalau anak autis kan tidak mungkin bisa mengikuti gerakan keterampilan yang seharusnya itu ditingkatkan oleh perkembangan anak. Ya. Lalu secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak ini juga akan mempengaruhi anak yang memandang dirinya sendiri dan orang lain. Jadi secara tidak langsung anak itu kalau memang dia itu tidak bisa mengembangkan perkembangan fisik motoriknya tidak bisa meningkat, dia mesti memandang orang lain kok aku ra iso ngono ya, tapi kalau dia bisa meningkat, aku bisa melebihi dengan itu. Itu yang untuk pentingnya kegiatan fisik motorik pada anak usia dini. Sekarang kita lanjut dulu, nanti pertanyaannya terakhir saja setelah modul 2.
Bagaimana untuk meningkatkan keterampilan motorik anak? Nah, untuk meningkatkan keterampilan motorik anak, ya, itu peran kemampuan motorik anak untuk perkembangan fisiologis anak. Bagaimana itu perannya? Contohnya anak bergerak dengan berolahraga. Itu jelas kemampuan motorik anak. Untuk perkembangan fisiologisnya, anak bergerak dengan berolahraga. Berolahraga kan banyak sekali. Ada yang jogging, ada yang merangkak. Kalau anak TK ada yang meniti di atas titian, ada yang bermain jongkitan. Itu bisa masuk pada olahraga. Betul tidak, Bunda? Halo? Halo? Bun. Ya, Iya. sepak bola, melempar bola itu masuk olahraga. Lalu yang kedua, peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial. Nah, peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak ini mempunyai anak itu mempunyai percaya diri yang besar. Kalau anak itu bisa berperan, kemampuan motoriknya, perkembangan sosialnya itu tinggi, emosionalnya tinggi, anak akan percaya diri. Tapi yang dinamakan emosional bukan emosional marah. Emosional dari gagasan dia dari dalam yang ingin. Contohnya seperti itu. Wah, saya ingin punya gelar. Wah, saya ingin mengerjakan itu. Itu berhasil, dia akan percaya diri. Dan untuk perkembangan sosialnya, bila mana anak itu mengalami bisa mengikuti jejak orang tua, mengikuti temannya, bisa memberikan bantuan temannya, bisa memberikan bantuan kepada masyarakat lain, bisa memberikan pinjaman pensil pada temannya, dia merasa percaya diri, aku iso bantu koncoku dalam segi perkembangan sosialnya. Gitu toh Bunda? Jadi dalam perkembangan kemampuan motorik yang melalui perkembangan sosial antara lain anak itu bisa sosial pada temannya, contohnya yang paling dekat bisa meminjami pensil, meminjami step gitu aja. Terus emosionalnya bisa mengerjakan kegiatan yang sekiranya itu diinginkan. Dan dia punya harapan aku kudu iso, kudu pinter. Itu untuk peningkatannya. Lalu yang terakhir, peran kemampuan motorik untuk kognitif anak, ya. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak ini yang penting di Ibunda untuk disimak, itu meningkatkan kemampuan fisik sejak usia TK, membuat aktivitas fisik yang semakin banyak. Karena ini melalui fisik motorik, mungkin ada fisik motorik kasar dan ada fisik motorik halus. Dalam meningkatkan keterampilan motorik anak, ya semuanya ini harus dilaksanakan dengan cara berpelan-pelan. Itu nanti saya beri contoh pada perbedaan fisik motorik. Ya, selanjutnya untuk kemampuan motorik kasar dan halus anak, taman kanak-kanak, ini saya agak melompat sedikit ke modul 4. Nah, ini ada 3 golongan keterampilan motorik anak yang perlu kami sampaikan penjelasan yang 2 golongan dulu saja, yaitu keterampilan lokomotorik dan keterampilan non-lokomotorik. Keterampilan lokomotorik itu contohnya berjalan, berlari, meloncat. Nek keterampilan non-lokomotorik mengangkat, melengkung, dan berayun. Dalam lokomotorik ini, Bunda-bunda di sekolah sering mengadakan kegiatan seperti ini, enggak Bunda? Halo? Halo? Iya Bu, setiap pagi. Ya, setiap pagi dengan kegiatan SOP ya. Kalau yang non-lokomotorik ini mestinya ini dilaksanakan mungkin pada kegiatan awal atau kegiatan akhir boleh. Ya, itu nanti mohon untuk disimak selanjutnya. Lalu di 2 macam gerakan motorik. Gerakan motorik kasar anak usia dini dan gerakan motorik halus anak usia dini. Di antaranya itu, Bunda akan sedikit kami jelaskan tentang perbedaan perkembangan motorik anak usia yang 3-4 tahun dan 5 dan 6 tahun. Sekarang yang 3-4 tahun, ini dalam motorik kasar, anak hanya diberikan kegiatan menangkap bola besar dengan tangan lurus ke depan, badan. Nah, ini anak usia 3-4 tahun. Lalu berdiri dengan 1 kaki selama 5 detik. Nah, untuk kegiatan motorik kasarnya, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Itu tapi tidak boleh dibawa ke jalan besar. Mungkin hanya ada di halaman sekolahan.
itu sepedanya yang rodanya 3, tidak boleh sepeda yang rodanya 2, nanti akan jatuh. Lalu untuk melompat sejauh 1 meter lebih dari posisi berdiri semula. Yang kelima, mengamati benda kecil di atas kaki. Halo Bunda, kok cerita sendiri? Ditutup mikrofonnya kalau cerita Bunda. Ya. Yang kelima tadi mengamati benda kecil di atas baki tanpa menjatuhkannya. Mungkin murid Bunda pernah membawa baki, terus di dalam baki diisi ada apa itu apa Bunda yang bulat-bulat kecil? Bunda tahu namanya enggak itu? Apa Bunda? Lereng. Apa Bu? Lereng. Ya, kelereng. Selainnya kelereng, ada yang dipakai untuk itu loh, untuk apa? Untuk kegiatan anak-anak yang bulat-bulat kecil yang bisa dironceng. Mote, Bu, mote. Ya, itu anak usia 3-4 tahun itulah yang diberikan kegiatan untuk fisik motorik kasar. Menggunakan bahu dan siku pada saat melempar bola hingga 3 meter. Jadi ini bahu, ini siku dilemparkan. Iya, gitu, itu bisanya hanya seperti itu. Mungkin itu aja, tidak sampai pada tujuan. Lalu berjalan menyusuri papan dengan menempatkan satu kaki di depan kaki lain. Ya, berjalan menyelusuri papan dengan menempatkan satu kaki di depan kaki lain. Ini pun mungkin murid itu takut karena itu papan. Kalau diinjak nanti jangan-jangan jatuh, nanti jangan-jangan keropos, nanti jangan-jangan pecah. Itu kalau anak yang takut mungkin tidak mau, tapi itu tetap dalam studinya perkembangan motorik anak itu yang 3-4 tahun itu. Terus berdiri dengan kedua tumit, dirapatkan tangan di samping tanpa kehilangan keseimbangan. Nah ini juga perlu dilatihkan. Mungkin anak-anak itu juga senang. Terus yang motorik halus, menggunting kertas menjadi dua bagian. Seandainya kertas satu digunting jadi belah 2. Itu juga sudah termasuk kognitif, sudah masuk fisik motorik halus. Terus mencuci tangan dan mengelap tangan sendiri. Nah, itu antara lain. Mengaduk cairan dengan sendok, menuang air dari teko, memegang garpu dengan cara menggenggam, ya. Mungkin kalau anak desa mau makan saja pakai garpu tidak bisa. Sebetulnya megangnya garpu itu bagaimana, megangnya sendok bagaimana, dia sok kadang-kadang senangnya pakai tangan. Apakah murid Bunda ada yang kalau pesta di sekolahan tidak pakai sendok tapi pakai tangan makannya Bunda? Ada enggak? Halo? Ada, Bun. Oh, ada. Itu memang karena dia tidak mau pakai sendok atau memang tidak terbiasa. Halo Bunda. Mungkin tidak kebiasaan itu loh, Bun. Oh, begitu. Ya, itu dicoba. Dengan sekarang adanya corona ini kan tangan harus bersih, makan harus pakai sendok. Coba anak besok kalau masuk diarahkan. Kalau makan harus pakai sendok. Karena apa? Tangan kita ini banyak virusnya. Begitu ya Bunda? Oke. Nggih? Nggih, Bun. Terus yang selanjutnya nomor 6 itu membawa sesuatu dengan penjepit. Nah, umpamanya itu sebetulnya bukan membawa, tapi mengambil dengan penjepit ya. Kalau makan lauknya tahu tempe, biasanya kalau di restoran atau di mana itu kita jagong, itu prasmanan ada yang seperti penjepit untuk mengambil itu Bunda. Nah itu siswa juga diberitahu caranya mengambil. Jangan kalau jagong diajak orang tuanya pakai penjepit, malah penjepitnya dari pakai tangannya mengambil. Nah, pernah itu disampaikan Bunda pada murid? Pernah Bunda? Halo? Belum. Oh belum bisa disampaikan. Biar nanti kalau penyampaiannya bagaimana kaitannya dengan corona ini, ya COVID-19 ini, anak-anak diberitahu kalau jagong dengan ibunya makan prasmanan, mengambil lauk dengan penjepit, tolong pakai penjepitnya itu, jangan pakai tangan. Begitu ya Bunda? Nggih?
Ya. Iya, Bun. Nah, Nggih, yang nomor Bun. 7, apabila diberikan gambar kepala manusia belum lengkap, dapat menambahkan paling sedikit 2 organ tubuh. Itu juga diberikan kalau yang kelas A, Bunda menggambar. Di situ belum ada hidungnya, belum ada telinganya. Tolong anak-anak itu diberi tambahan telinga. Tapi Bunda paling tidak sudah memberikan demonstrasi gambar telinga. Jadi anak bisa menempelkan. Begitu. Terus yang ke-8, membuka kancing dan mengancingkan melepas ikat pinggang. Ini yang paling Bunda pernah hendak meling pada murid Bunda. Contohnya begini. Biasanya anak itu kalau anak desa itu kadang-kadang sampai di jalan sudah lepas baju kancingnya, terus lepas ikat pinggang. Kalau orang tuanya yang dimanja orang tuanya sampai di rumah dibopong orang tuanya dilepasi orang tuanya. Kapan nanti siswa kita akan mandiri? Kalau mandiri harusnya dia lepas baju sendiri, lepas kancing sendiri, lepas ikat pinggang sendiri. Bunda pernah itu menyarankan kepada anak didik, Bunda? Pernah? Pernah. Iya, Bun. Oh iya, pernah. Terima Nggak pakai kasih. ikat pinggang. Kalau tidak pakai ikat pinggang ya disarankan. Katanya kolor, Bu. Oh, katoknya kolor. Ya disarankan. Anak-anak nanti kalau lepas baju sampai di rumah ya, jangan ada di jalan. Itu harus setiap kali pulang itu dipesan. Kalau masih anak itu usia 3-4 tahun. Kalau di kota mungkin tidak terjadi. Kalau di desa dulu pernah terjadi murid Iya, saya. Bun. Dari sekolah kan ada rompinya. Masih ya, Sampai Bun. di jalan katanya sumuk rompinya dilepas. Malah untuk dikapit-kapitkan gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu perlu disarankan. Yang terakhir menggambar Sekarang, lingkaran. Ya, menggambar lingkaran dengan bentuk masih kasar. Mungkin dari murid Bunda yang usia 3-4 tahun kalau disuruh menggambar lingkaran tidak jelas toh Bunda? Iya, tidak jelas nggih? Iya. Ya, Mas. Hanya Iya. diurek-urek, tapi itu sebetulnya nanti akan menjadi bentuk abstrak. Seperti itu Bunda jangan dimatikan bakatnya. Mungkin dia juga punya potensi lain. Tolong itu juga dikembangkan, diberikan motivasi. Ya Bunda, jelas itu yang dari perbedaan J. kasar dan halus. Ya, Kalau Bu. jelas kita lanjut yang perkembangan motorik Oke. halus anak usia 5-6. Nah, usia 5-6 ini yang motorik kasar berdiri dan langsung menendang bola. Yos bal-balan, saling di tetangganya itu nek sing usia 5-6, melompat dengan kaki yang bergantian, terus melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan tangan 2. Tuh, itu yang usia 5-6. Berjalan pada garis yang sudah ditentukan dan mungkin ada papan titian untuk berjalan, terus tangan dikasihkan atas membawa cangkir umpamanya. Bunda punya titian tadi sekolahan? Punya Bunda? Punya, Punya, Bun. Nah, itu sering tuh untuk bermain anak dengan Nggih, membawa keseimbangan. cangkirnya untuk keseimbangan badan juga bisa tangan kiri kanan membawa keseimbangan. Itu juga masuk motorik kasar pada anak usia 5-6. Terus berjinjit dengan tangan di pinggul, menyentuh jari kaki tanpa menekuk lutut. Itu mungkin terjadi anak usia 5-6 juga tidak bisa karena itu juga sulit. Tapi kalau yang lentur ototnya bisa. Kalau tidak mungkin tidak bisa. Pernah Bunda mempraktekkan anaknya bisa itu menyentuh jari kaki tanpa menekuk lutut? Bisa enggak dengan berdiri? Bisa enggak Bunda? Ada yang bisa, ada yang tidak. Bisa. Iya. Ada yang bisa. Mungkin ada yang tidak bisa karena mungkin kurang lentur, kurang terbiasa. Dia itu berolahraga mungkin. Yang terakhir mengayunkan satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan posisi. Tuh yang motorik harusnya mengikat tali sepatu. Berarti Bunda kalau punya siswa usia 5-6 tahun masih minta bantuan untuk mengikatkan tali sepatu enggak Bunda? Apa sudah pakai dari rumah? Terus kalau Masih ada yang Kadang bukan Oh, dilepas iya. dulu. ya Nanti masih ada pakai yang lagi. Oh iya, masih ada yang dibantu nggih. Terus memasukkan surat ke dalam amplop ini artinya Bunda pasti dalam kegiatan pembelajaran RPPH, pembuatan RPPH terus dilaksanakan di anak, pasti harus ada contoh melipat.
membuat amplop. Pernah membuat amplop di sekolahan, Bunda? Untuk siswa. Pernah. Ya. Pernah. Maka kalau itu membuat amplop berarti Bunda memberi tugas pada anak toh membuat amplop. Gitu? Ya. Untuk itu dalam kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak yang melewati pembuatan RPPH, tadi Bunda Titin sudah memberikan contoh, buatlah RPPH untuk tugas yang pertama ini lewat grup WA yang isi dalam kegiatan inti itu diberi metode. Metodenya kalau yang inti itu demonstrasi dan pemberian tugas. Nah, contohnya, kalau ibu mau memberikan kegiatan mesti mendemonstrasikan gambar yang akan dilaksanakan, yang akan ada hasil karyanya. Itu. Terus nanti memberi tugas. Tapi dalam kegiatan inti tidak ditulis demonstrasi pemberian tugas anak menggambar, tidak usah, tulisan anaknya ini dihilangkan. Demonstrasi pemberian tugas menggambar kursi, gambar kursi, jangan kursi. Nek menggambar kursi, nek itu menggambar. Nek mewarnai gambar kursi, jangan mewarnai kursi. Nek mewarnai kursi apa? Kursi ini dibawa ke atas meja, kan tidak toh Bunda? Gimana? Ya, ke bawah toh. Ya, kan soalnya ada kemarin seperti itu. Jadi intinya dalam kegiatan pembelajaran RPPH kan nanti di sini juga ada. Kegiatan fisik itu juga ada metodenya. Jadi metode yang dapat digunakan di RPPH, kalau awal itu bisa metode bercerita, bercakap-cakap, ya toh? Terus tanya jawab. Nah, tetapi kalau di inti itu yang bisa digunakan metodenya demonstrasi dan pemberian tugas. Mungkin ada bermain peran bisa. Bunda tidak hafal jumlah metode ya. Besok tanya Bu Titin lewat WA grup saja. Besok kita jelaskan sebagian, yang ini saya jelaskan sebagian saja. Jadi untuk metode di taman kanak-kanak baik pembelajaran fisik ini harus menggunakan. Jadi mulang itu harus ada metodenya. Mungkin metode Bu Titin dengan tutor yang lain sudah berbeda. Bu Titin hari ini menggunakan metode bercakap-cakap, metode bercerita, metode tanya jawab Bu Titin, dan metode bermain peran. Karena saya juga memberikan peran pada penjenengan untuk kegiatan yang kita dengan kegiatan seperti ini. Itu jelas Bunda? Jelas? Halo, jelas? Terus yang ketiga, oleskan margarin di atas roti. Nah, mungkin anak itu bisa punya roti tawar, dikasih margarin, terus dikasih apalagi meses atau apa yang sekiranya rasa manis, terus dilipat. Kalau punya pembakar dibakar, kalau tidak ya langsung dimakan. Bunda pernah itu membuat, Bunda? Pernah? Belum. Ya muridnya di pas kegiatan pembelajaran sing praktek masak itu kan bisa untuk kegiatan anak juga. Terus membentuk berbagai objek dengan tanah liat. Kalau sekarang bukan tanah liat tuh Bunda, sekarang dengan apa coba? Pasir kinetik. Sekarang sudah tidak ada tanah liat, dibikin begini atau playdok. Ya. Halo? Iya. Bagaimana? Ya Bu, pakai playdok. Playdok atau plastisin. Kalau dengan tanah Pasir juga bisa Bu, pasir kinetik itu Bun. Ya, pasir kinetik juga bisa. Tapi kalau dengan tanah liat kan kotor nggih. Nah, itu sekarang tidak ada. Terus mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. Apakah itu mungkin murid Bunda ada yang umpamanya dia wudhu terus mengusap rainya dengan seperti orang membasuh muka, tapi bajunya tidak basah? Ada? Ada? Ada, Bu. Ada sebagian. Cuci tangan aja basah. Kalau Iya. pas cuci tangan dibasah-basahin bajunya. Iya, Bang, sekarang Bu Guru saja kan kalau wudhu saja mesti basah toh bajunya. Nah, enggak mungkin ya. Tapi itu memang harusnya seperti itu. Itu namanya berhasil dalam kegiatan motorik halusnya. Lalu memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Ada anak-anak yang tidak bisa, Bunda, masukkan masukkan benang ke dalam jarum? Mungkin ada ya? Ada, Bun. Ya. Ada ya. Ya, sekarang kita injakkan modul kedua. Modul kedua.
Tadi modul pertama sudah tidak ada pertanyaan ya, nanti yang bertanya nanti. Modul 2, pengembangan motorik untuk anak taman kanak-kanak. Ya, di sini ada peran guru. Bunda sebagai guru mengembangkan motorik anak, ya, perannya apa? Nah, perannya harus bisa menyediakan peralatan atau lingkungan yang aman dan memungkinkan anak melatih keterampilan motoriknya. Jadi intinya peran guru mengembangkan motorik itu harus menyediakan peralatan dulu, lingkungan yang kondusif, aman, supaya anak itu bisa melatih keterampilan motoriknya. Jangan sekolahnya campur dengan SD, SD sudah melaksanakan bal-balan, ya toh. Terus bu gurunya tidak mau menyiapkan peralatan, pada di lingkungan situ ramai sekali, pada akan melaksanakan kegiatan melatih keterampilan motorik anak, baik keterampilan berayun, baik keterampilan meniti titian, baik keterampilan jogging, akan menjadi tidak kondusif. Bunda pernah melatih anak untuk itu keterampilan motorik di dekat dengan SD, sekolahnya dekat, tidak? Berbeda nggih? Berbeda, Bu. Ya. Terus yang kedua, memperlakukan anak dengan sama. Jadi Bunda tidak boleh memperlakukan anak berbeda-beda. Seandainya satu sekolahan ada anak putrane Bu Camat, ada putrane Bu kepala sekolah, tapi ada yang putrane tukang beca, itu semuanya dianggap itu siswa ibu semua, jangan sampai dibeda-bedakan. Ngaten ta Bunda? Tidak boleh dibedakan nggih? Ya. Nah, dilakukan sama, meskipun itu putrane tukang becak, kalau memang dia punya potensi yang bagus, dapat dikembangkan, silakan itu untuk dimotivasi, nah, diberi motivasi yang bagus, dan dia diajak berlatih terus. Selanjutnya, memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik pada anak itu penting. Keterampilan apa saja, baik keterampilan menyungket, baik keterampilan melipat, baik keterampilan itu lewatnya motorik halus gitu. Ning nek motorik kasar lewatnya bergelantungan, ya toh, sepak bola, ya toh, melempar bola, itu kalau motorik kasar, ya. Saya lanjut, meningkatkan kesabaran. Guru harus sabar. Setiap anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan. Jadi anak siswa itu tidak mungkin satu kelas itu mempunyai waktu atau kejangkauan yang dilaksanakan itu sama. Mesti berbeda-beda. Mungkin Agus sudah bisa, Totok belum bisa karena belum waktunya bisa. Mungkin itu dalam kecerdasannya berkurang. Fisiknya juga ada lemah, kurang seperti yang si Agus umpamanya. Jadi ini Bu Guru harus bisa memahami. Bisa ya Bu memahami nggih? Halo, bisa nggih? Nggih. Terus memberikan tingkat keberhasilan yang sesuai dengan perkembangan anak. Itu apa Bu? Nek memberikan tingkat keberhasilan itu contohnya apa Bu? Apa Bu? Contohnya apa? Evaluasi. Nah, mengevaluasi keberhasilan anak pada waktu ibu diberi kegiatan, selama kegiatan itu 1 hari kegiatan keterampilan, ada evaluasi pada anak. Ngerti nggih? Itu untuk kegiatan keterampilan. Yang selanjutnya, peran guru dalam membiasakan anak makan makanan yang bergizi. Nah, ini Bunda-bunda kan ada pesta ya setiap minggu sekali Bunda. Nggih? Ada, Bu. Ada. Itu silakan diberikan makanan yang bergizi agar pertumbuhan fisik anak dapat berkembang dengan baik. Jangan di rumah makanannya sudah telo, di sekolahan ada apa itu praktek langsung atau ada kegiatan memasak yogurt telo. Kalau bisa di rumah telo, di sekolahan ada daging, membuat bergedel dari telur, dari kentang, kan begitu. Dan untuk gizi makan anak, selain makan yang dimakan, kan juga ada vitamin, juga ada buah. Jadi kalau anak itu buah jeruk tidak mampu mengkonsumsi karena lambungnya Bunda, bisa diganti buah lainnya. Bunda sudah pernah tahu bahwa buah salak itu bisa menstimulus untuk penglihatan. Tahu enggak? Belum pernah tahu itu.
Baru dengar belum Belum. tahu. Nah, kalau baru dengar, Bu Titin sudah melaksanakan selama 3 tahun bahwa Bu Titin kalau mengkonsumkan itu vitamin A juga. Kalau mengkonsum wortel, Bu Titin kan tidak mau, baunya tidak senang. Terus saya tak ganti wortelnya itu saya kalau ngejus salak. Dengan selaputnya jangan dibuang, itu yang marahi yang selaputnya itu bisa untuk membuang air besarnya itu bisa lancar. Tidak ada kata lain. Bu mungkin gebebelen kalau beol tidak ya. Nah itu terus itu di jus bisa ditambah dengan madu, bisa ditambah dengan buah kurma. Itu untuk penglihatan, menambah penglihatan lebih cerah karena sudah usia tua. Maka untuk itu ibu-ibunya penjenengan itu silahkan bisa mengkonsum salak, nanti dijuskan ya Bu ya. Selainnya buah lainnya, karena itu biasanya buah salak itu udah disirik. Nek wis tua katanya nanti marahi kalau beol begini-begini. Tidak Bu. Justru kalau minum sore hari, pagi hari lancar. Tuh, nggih. Lalu untuk guru juga perlu mempelajari jenis makanan yang bergizi. Ya tadi contohnya seperti itu. Biar bisa membantu optimal perkembangan fisik anak. Itu peran guru dalam makanan bergizi. Nggih. Sekarang kita lanjutkan metode. Nah, kembali ke RPPH. Dalam metode pengembangan motorik anak, nah, ini tetap ada. Karena apa? Dalam tujuan pendidikan di TK itu harus dapat membantu mengembangkan berbagai potensi anak, baik fisikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan kemandirian. Seni juga masuk memiliki pendidikan dasar. Maka untuk itu dalam RPPH 1 hari itu 6 bidang pengembangan tetap masuk semua atau Bunda? Gitu? Halo? Nggih. Bu. Kegiatan awal itu pasti ada sosem, ada nilai moral agama. Kegiatan inti itu mesti ada seni, ada bahasa, ada kognitif. Itu harus. Nah, dan setiap 1 hari kegiatannya maksimal 4 minimal 3. Jangan 1 hari sing A kok kegiatannya 5, sing B 5. Kesel no Bu muridnya. A itu 3, B itu 4. Itu menurut juknis kurikulum K13 seperti itu. Terus dalam kegiatan inti tolong diwujudkan. Terus kegiatan inti itu paling tidak mesti ada seni, bahasa, matematika. Mungkin bermain peran. Bermain peran itu bisa tapi dipoto. Pelaksanaan kegiatannya dipoto terus supaya ada hasil karyanya. Gitu. Itu harus ada metodenya tadi lah. Di sini tujuan menerapkan beberapa metode yang sesuai untuk pengembangan motorik anak, guru perlu menentukan dan merencanakan. Penjenengan kan setiap kali akan mengajar juga punya tujuan kegiatan, toh Bu? Punya nggih? Halo? Iya, Bun. Punya tujuan kegiatan, dan dalam tujuan kegiatan itu mesti menentukan tema atau subtema, dan menentukan metode, dan menentukan tempat kegiatan, dan menentukan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Dan urutan langkah kegiatan apa saja nanti yang akan dilakukan oleh guru dan anak didiknya. Jadi, dalam RPPH itu memang yang benar harus ada metode. Karena apa? Kita mengajar harus ada metode. Masa mengajar tidak ada metodenya, terus nanti seperti apa? Kita mengajar anak TK metodenya kayak wong bakul neng pasar mamanya. Itu enggak bisa, harus ada metodenya, baik tanya jawab, bercerita maupun demonstrasi itu mesti ada. Paling tidak kalau ada hasil karya ya ada metode pemberian tugas, itu ada. Sampai di sini yang saya maksud untuk metode Bunda-bunda jelas tidak nggih? Jelas? Jelas Bu, enggak, Bu? Allah. Ya, nanti kalau bertanya nanti sing penting sekarang ini jelas masalah pengenalan metode dulu. Sekarang kita lanjut. Guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi 3 kegiatan. Pembukaan awal, kegiatan inti, penutup. Lah inilah yang Ibu laksanakan setiap hari RPPH harus ada itu toh Bu? Nggih napa mboten? Nggih, Bun. Ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Dan inti sudah saya luruskan dalam pembuatan RPPH biar nanti bisa maksimal ya, itu sudah diluruskan. Ya. Nah. Itu dari modul 1 dan modul 2. Terima kasih, semoga semuanya bermanfaat.
ya. Kalau yang saya menyampaikan terlalu cepat, nanti bisa bertanya lewat grup atau bisa bertanya lewat japri atau bisa bertanya lewat telepon. Untuk penyampaian saya pada kali ini kalau terlalu cepat, kalau kurang jelas, nanti bisa bergabung lagi dan ini nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya Bunda, kesempatan bertanya ini jadi untuk materi saya yang saya sampaikan modul 1 2 ini untuk pertemuan kedua nanti saya akan bahas modul 3 dan modul 4. Dan RPPH-nya segera Ibu membuat video nanti ditampilkan pada pertemuan ketiga. Dan setelah ini nanti saya akan mengirimkan TT yang kedua yaitu IC 5 dijawab. Nanti besok hari Selasa dikembalikan dikumpulkan saya. Ngerti ya Bunda? Jelas? Jelas? Ya, kalau jelas, ya kalau jelas saya akan membuka pertanyaan satu termen saja. Yang pertanyaan ini Bunda saya minta bertanya. Ya, Bun. Ya, sebentar. Sebentar Bunda, sebentar. Ya. Ya. Ini yang tempatnya kelompok A itu Mbak Ani ya? Bukan, Siti Badrul Kayati, Bun. Hah? Siti Ya. Badrul Kayati. Ya, sebentar. Ini saya kembali dulu ke Mbak biar kelihatan penjenengan. Nah, saya kembali ke sini. Yang sudah berapa ini? Saya copy dulu. 27 sudah masuk semua. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah masuk semua. Sebentar ya Bunda. Saya carikan untuk Bunda. Bunda ini kelompok B nggih? Kelompok A. Ya, kelompok A. Ya, siap kelompok A. Kelompok A, tolong Bunda bertanya. Ini saya beri kesempatan ada pertanyaan dari penjenengan. Penjenengan saya berikan 4 pertanyaan, silakan bertanya. Bisa kelompok, bisa pribadi masing-masing. Sekarang yang mau bertanya pertama siapa? Saya tulis di absen sini. Bu Badrul. Badrul ya? Ya. Bu Badrul, siap Bu Badrul. Apa yang mau ditanyakan? Bismillah, yang mau saya tanyakan ini, Bun. Hal-hal apakah yang mempengaruhi motorik anak usia dini, Bun? Maksudnya hal bagaimana? Hal apakah yang mempengaruhi motorik anak usia dini? Hal apakah yang mempengaruhi motorik? Hal-hal apa yang mempengaruhi motorik anak usia dini ya? Hal yang mempengaruhi motorik anak usia dini, ya, faktor yang mempengaruhinya itu mungkin dalam perkembangan sistem sarafnya, kondisi fisiknya, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologi atau usia jenis kelamin serta bakat yang ada di potensi. Jadi hal yang mempengaruhi motorik anak itu lewatnya sistem perkembangan saraf. Ya, kondisi fisiknya juga mempengaruhi, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif itu juga mempengaruhi, aspek psikologinya juga mempengaruhi. Itu jadi ada 4 hal yang mempengaruhi dalam motorik anak, faktor yang mempengaruhinya, sistem sarafnya, terus kondisi fisiknya, mungkin motivasi yang kuat, lalu lingkungan yang kondusif itu juga mempengaruhi menjadi bagus. Aspek psikologisnya harus bagus, usia jenis kelaminnya. Saya kira itu Bu Badrul yang bisa saya jawab. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Ya? 14 Bu. 14 siapa? 14 Pak Sabar. Pak Sabar. Mari silakan Pak Sabar akan bertanya apa Pak Sabar?
Yang pertama berkaitan sering kita dengar adanya istilah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mohon untuk dijelaskan perbedaannya dan arahnya kemana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mensimulasi anak biar dalam sisi motoriknya berkembang sesuai dengan harapan atau normal. Dan ini khusus terhadap anak yang istilahnya sama sekali nggak mau gerak. Pokoknya begogok bahasa Jawa gitu. Jadi intinya cara memberikan stimulus ya, Pak? Yang kedua itu. Cara memberikan stimulus pada anak yang seperti itu penangannya bagaimana? Yang pertama, anak itu perlu dilatih dengan permainan finger painting. Ya tak? Itu untuk motorik halusnya. Lalu menggunting, menggambar, melipat kertas itu dengan halusnya atau dengan menunjukkan huruf kapital. Itu untuk halusnya. Terus bagaimana cara untuk menstimulus agar anak itu tidak motorik kasar terus tapi bisa beralih? Yaitu diberikan permainan dengan proses umpamanya permainan pingpong, tapi terus nanti anak itu diajak memahami bola pingpong, terus bu gurunya menggambarkan bola pingpong, terus nanti anak disuruh mewarnai. Itu berarti mengalihkan, memberikan stimulus kepada yang halus tadi. Dan jangan sampai anak itu dibiarkan tapi tetap diberikan motivasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jelas, Pak? Terima kasih. Jelas ya? Nah, terima kasih. Lanjut, yang satu. Ayo, masih ada 2. Masih ada 1, sudah 3 pertanyaan. 2 pertanyaan, masih ada 2. Assalamualaikum. 12. Nomor 12. Siapa Bu Sapa nggih nomor 12 nggih? Sik tak golekane. Nur Hidayati nggih. Nur Hidayati betul? Nomor 12 Nur Hidayati. Ya, betul nggih. Nur Hidayati. Silakan Bu Nur. Oke. Perkembangan fisik motor itu fisik motor yang baik itu akan berpengaruh pada kemampuan intelektualnya. Tetapi terkadang saya itu menjumpai Bu kalau di sekolah itu anak-anak itu motornya bagus tapi malah jadi sumber troublemaker gitu loh. Jadi motor kasar itu kadang-kadang kebablasan istilahnya begitu. Ini kira-kira faktor apa yang mempengaruhi gitu atau mungkin ada solusinya begitu nggih? Oh iya. Itu saja Bu. Tapi Ibu tahu artinya troublemaker apa coba? Pembuat masalah. Oh iya, pengacau, perusuh, peribut nggih. Itu jadi anak itu sebetulnya dia itu menjadi orang yang intelektual tapi kadang-kadang dia akan mengganggu teman lain kan begitu. Nah, ini jawaban yang bisa kami sampaikan karena dia itu pembuat masalah, maka untuk itu anak itu selalu diberi kegiatan biar tidak selalu mengganggu temannya. Ya, Bu. Nah, intinya guru harus aktif memberi kegiatan, mungkin dia tidak kondusif. Carikan tempat alih yang kondusif bisa memberikan kegiatan anak itu agar dia tidak mau diganggu orang lain. Mungkin Agus dengan Tuti. Nah, ini Agus ini yang troublemaker tadi dia menjadi pengacau tapi dia memang tidak mau dekat dengan Tuti umpamanya. Nah, itu dia tidak mau diganggu karena dia termasuk anak yang rajin sebetulnya. Nah, ini Bu Guru atau Bunda harus bisa mengerti solusinya. Oh, berarti kuwi kok gawene ngaco terus nek kuwi kegiatan. Dia memang mungkin yang dikacau itu dia tidak sesuai dengan harapan dia. Dia mungkin kepingin harapannya lebih maju. Jadi carikan tempat yang kondusif, dia diberikan kegiatan sendiri. Coba seperti itu. Begitu? Tapi yang penting tahu bahwa arti troublemaker itu pengacau, perusuh dan peribut. Biar tidak membuat ribut, tidak membuat pengacau, ya toh? Tidak membuat masalah. Coba diberi kegiatan di tempat yang lain biar kondusif. Bisa diterima? Iya, terima kasih. Bisa, Bu. Kalau terlalu cepat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih 1 nomor. Absen Ya, 10. nomor 15. Absen 10, Bu. Absen nomor 15. 15 atau 10 kok double kuwi? 10 dulu. 10 dulu. Ya, 10 dulu Marlia. Nggih, Yahra, Bu. Ya, silahkan Mbak Yaro. Zahra ya, pertumbuhan fisik anak itu yang lebih dulu berkembang itu yang cepalosaudal atau yang prosimodistal nggih, Bu?
Ya, ini akan saya jawab. Namun ini yang tahu persis itu dokter mestinya. Karena ini kan masuknya pada sebelum lahir dan setelah lahir ya, Mbak. Ya. Kalau cephalokauda itu pertumbuhan fisik yang merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dimulai dari kepala ke kaki. Ini logika, kepala ke kaki. Berarti dalam kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama terjadi di bagian kepala dulu kemudian ke bawah. Tapi kalau proximodistal itu yang membentuk pertumbuhan fisik yang berpusat pada jantung, hati, dan alat pencernaan yang berfungsi dari anggota tubuh. Nek menurut pengertian Mbak Sahro, orang hidup sejak dari kandungan lahir itu pasti yang pertama pasti yang bergerak berfungsi dulu apanya Mbak? Organ dalam dulu. Apanya ya? Kita sebutkan mau apa sebut? Jantung, hati ya pencernaan. Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan mesti terlebih dahulu dari proximodistal. Oh, okay. Terus nanti dia keluar di rahim ibu kan pasti ada tubuh tangan kan itu belum bisa bergerak ya. Tangan tubuh nanti bergeraknya kalau sudah berapa bulan kan begitu. Biasanya bisa bergerak namun kaki kan belum bisa untuk jalan. Setahun lagi bisa jalan. Jadi untuk kesimpulan saya itu yang lebih dulu proximodistal. Begitu toh Mbak Jaro? Ya, karena yang tahu persis dokter. Jadi yang tahu itu dokter karena itu ada dalam kandungan. Yang tahu persis dokter kandungan. Nah ini hanya dalam kita tahunya dari teori. Jadi jawaban seperti itu mungkin Mbak Sahro bisa menerima? Bisa? Sampun. Sampun, terima kasih. Terima kasih sekali. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Terima kasih sekali. Itu yang penjelasan yang pertanyaan dari penjenengan. Selain lepas dari itu, kalau ada yang bertanya mengenai lainnya, saya tak bertanya dulu genti, nanti penjenengan jawab. Pertanyaan saya hanya sampel saja, silakan untuk dijawab. Yang bisa saja, bisa diwakilkan per kelompok atau bisa salah satu yang menjawab. Ya, Mbak Sahro, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan ada pertanyaan jumlahnya cuma 5 saja. Silakan untuk dijawab. Coba sekarang yang menjawab bisa dibuka videonya biar saya kelihatan akan saya foto Mbak. Ya, silakan. Yang mau menjawab bisa buka video Mbak. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud gerakan motorik kasar. Tadi sudah saya jelaskan banyak. Ayo sama menjawab siapa? Ya Bu, nomor 15 Bu. Nomor 15 tapi diperlihatkan piayine siapa Mbak siapa lagi? Ya, Setiastuti. Ya, Setiastuti, silakan dijawab Mbak Setiastuti. Ya, yang dimaksud dengan gerak motorik kasar yaitu kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian dari tubuh anak. Sudah. Ya. Jadi dengan biasanya itu memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Contohnya meloncat, memanjat, berlari, naik sepeda roda 3, berdiri dengan 1 kaki. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Setiati. Tangan. Jangan masuk dulu, Mbak. Jangan masuk dulu biar ada temannya berempat akan saya ambil gambarnya. Sekarang yang nomor 2 saya akan bertanya siapa yang mau menjawab. Gerakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil dan tidak terarah membutuhkan tenaga yang berhubungan dengan gerakan motorik titik-titik. Ayo dijawab siapa yang akan menjawab? Saya. 23 Bu. Nomor? 23. 23. Mbak siapa? Subekti. Mbak Subekti ya? Subekti. Ya, silakan Mbak Subekti muncul. Mbak Subekti keluar Mbak. Keluar. Mbak Maliah masuk dulu. Iya, Mbak Subekti keluar dulu. Biar kelihatan videonya. Udah Bu. Biar nanti 4 kelihatan semua akan saya ambil gambarnya. Iya Mbak Subekti. Oke, gerakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil dan tidak terarah yang tidak membutuhkan tenaga berhubungan dengan gerakan motorik halus. Oh iya. Jadi gerakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil itu berhubungan dengan motorik halus. Tepuk tangan untuk Mbak. Yo, tepuk tangan semuanya. Ya.
Sekarang yang nomor 3. Kemampuan yang memahami dan menginterpretasikan informasi sensori itu kemampuan apa? Ayo siapa yang mau menjawab? Muncul dulu, jangan masuk. Belum, kalau sudah 4 semuanya akan saya ambil gambarnya. Siapa yang mau menjawab? Kemampuan yang memahami akan menginterpretasikan informasi sensori itu kemampuan apa? Ayo siapa yang mau jawab? Bisa jawab? Kemampuan yang memahami dan menginterpretasikan informasi sensori itu kemampuan apa? Jelas gitu, dengar apa dari situ? Jelas. Ya, apa? Kemampuan apa? Siapa yang mau menjawab? Jangan masuk. Mbak Setiati, jangan masuk, Mbak. Setiati videonya tetap keluar, Mbak. Setiati videonya keluar, Mbak. Ya, Mbak Setiati videonya keluar. Ya, Mbak Setiati videonya keluar. Yuk, siapa yang mau jawab? Mbak Maria? Apa? Ayo, jawab Mbak Maria. Ya, Sahro? Yang sudah tadi sudah bertanya jangan menjawab. Lainnya saja atau biar temannya biasa menjawab semuanya. Ayo, Mbak Maria. Tadi saya sudah bertanya. Iya, siapa yang mau menjawab silakan masuk. Bu Musfinga. Bu Musfinga. Nomor urut berapa? 11. Oh, 11. Ya, silakan. Apa, Mbak Mustinga? Kemampuan yang memahami dan menginterpretasikan informasi sensori itu kemampuan apa? Ya, dengar loh, Mbak, dari sini. Tidak kelihatan, Mbak Mustinga. Muncul, Mbak. Halo. Ayo. Mana Mbak Mustinga? Kehilangan jaringan. Ayo diam semua. Tidak ada yang bisa masuk ini. Assalamualaikum. Halo, masuk. Iya Bu Badrul, lainnya siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Sekali lagi, kemampuan kemampuan yang memahami dan menginterpretasikan informasi sensori kemampuan apa? Tadi yang mau menjawab Bu Musfinga, tapi belum menjawab. Malah saya yang menjawab lagi. Orang Bu Musfinga kemana ini? Kurang tahu ini. Bu, apa tidak bisa keluar? Bu Mustinga, silakan muncul, Bu. Mbak Ani, bisa enggak? Bu Ani, ayo. Tinggal 2 loh. Sensori. Ayo, yang memahami menginterpretasikan informasi sensori itu kemampuan apa? Silahkan. Saya yang jawab. Ya, silahkan. Ya, saya coba jawab ya, Bun. Ani Uniteng sih. Ya. Ani Uniteng room. Lah siapa? Bukan Bu Ani, tapi enggak bisa masuk tuh, Bu. Ini ya, Ani Uniteng room ki sing masuk. Iya, tapi enggak Jenengan siapa, Bu? Saya kan masih Bu Badrul, enggak bisa masuk. Oh, Bu Badrul diperlihatkan, Bu. Diperlihatkan fotonya, Bu. Ayo videonya akan saya ambil gambarnya. Saya belum bisa sini loh. Lah, silakan. Silakan dijawab, Bu. Oke, kemampuan yang memahami dan menginterpretasikan informasi sensori itu adalah kemampuan apa saja, itu termasuk kemampuan Satu yang saja. ada panca indera kita.
Panca indera itu meliputi mungkin bisa tangan atau termasuk anggota kita, indera kita. Tangan atau kaki. Ibu, kita luruskan ya. Jawaban yang lurus dalam menginterpretasikan informasi sensori itu kemampuan apa? Kemampuan perseptual. Nah, nanti bisa dibuka dalam buku, termasuk kemampuan perseptualnya. Jadi tidak dilibatkan dengan fisik tangan dan fisik, itu perseptualnya saja yang dilibatkan. Ya, itu ya. Ya, lanjut. Masih satu pertanyaan. 2 pertanyaan. Berilah contoh 3 gerakan lokomotor. Tadi sudah saya jelaskan, harusnya tahu. Dan 2 gerakan non lokomotor. Siapa dapat menjawab? Ayo lainnya. Lainnya Bu Badrul. Ayo. Hanya gerakan lokomotor ada 3, gerakan non lokomotor ada 2. Silakan untuk dijawab. Lainnya. Ayo Ibu. Lainnya enggak ada ya, sinyal habis ya. Mbak Malia, ayo. Mbak Malia Janro. Lainnya masuk. Saya jawab boleh, Bu. Mbak Ani unitaring room. Yuk, apa Mbak? Coba diulangi, Bu. Berilah contoh 3 gerakan lokomotor. Dan berilah contoh 2 gerakan non lokomotor. Oke. Gerakan keterampilan lokomotor yaitu contohnya berjalan, berlari, meloncat, meluncur. Terus kalau non lokomotor mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, menarik, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Ani. Dikelihatkan fotonya, ini akan saya foto. Ya, siap. Lanjut, masih satu. Peran guru dalam mengembangkan gerakan motorik anak antara lain dengan cara bagaimana, Mbak? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, Bu, boleh. 3, absen 3. Ya, Mbak Retno, monggo. Saya mencoba menjawab, ya, Bu. Yang pertama, menyediakan peralatan dan lingkungan yang aman dan kondusif untuk melatih anak dalam keterampilan motoriknya. Yang kedua, memperlakukan anak dengan sama, tidak boleh pilih kasih. Yang ketiga, mengembangkan berbagai jenis keterampilan motorik pada anak, seperti melipat, menyongket, menjahit, menganyam, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan kesabaran guru. Sudah, Bu. Sudah? Sinyal. Ya. Sudah, antara lain itu betul. Betul, Mbak. Betul, Mbak. Antara lain itu, tepuk tangan untuk Mbak. Siapa itu Mbak siapa tadi? Retno, Bu. Mbak Retno. Antara lain itu. Iya, Ibu. Itu pertanyaan dari saya sudah bisa Ibu terima semua. Dan selanjutnya kira-kira dari penyampaian saya ini kalau nanti terlalu cepat, Ibu bisa bertanya lagi lewat WA Group. Ya. Dan untuk selanjutnya akan saya informasikan bahwa nanti akan saya beri soal 5, saya WA-kan grup dan dijawab besok hari Selasa, dikirim saya lewatnya email. Emailnya maksudnya kirimnya email masing-masing ya, Bu? Mudeng? Betul. Ya, email masing-masing. Ya. Karena itu jawaban. Terus RPPH-nya sudah semua dibenahi, nanti besok bisa Ibu mulai memvideo praktek di rumahnya masing-masing dan besok pertemuan ketiga untuk dipraktekkan. Untuk pertemuan 2 nanti kita membaca lagi dalam juknisnya, nanti kita atur, kita beri kabar. Yang jelas pertemuan kedua nanti kita akan ada uji atau essay itu yang akan kita bahas di situ, karena feedback untuk hari ini kegiatan akan kita laksanakan di kegiatan yang ketiga. Nah, untuk itu dalam pemaparan atau penyampaian pengembangan fisik modul 1-2 pada hari ini kita akhiri sekian. Namun di sini saya akan memberikan sedikit tambahan untuk pengingat saja.
ada satu kali nyanyian yang Ibu nanti juga ini penting, udah bisa untuk mengingat dan nanti kita nyanyikan yang dari awal kita ulangi biar nanti Ibu itu bisa untuk oleh anak ya. Ini Bu Guru punya Bu Titin punya nyanyian. Ya. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku kerjakan, aku bisa. Ayo kerja bersama-sama, kerjakan saja sebisanya. Hati ikhlas itu kuncinya. Kalau tak bisa tak apa-apa, tanyakan saja pada tutornya. Nah, jadi Ibu dengar, lihat, dengar, tidak lupa dengar suara saya. Kalau lihat saya, pasti akan ingat, ya Bu. Ya, Bu. Nah, kalau tidak bisa mengerjakan, silakan bertanya pada tutornya. Dan tidak ada kalah pentingnya Bu Badrul, ini nanti untuk apa itu yang muncul masuk semua ini di screenshot, dikirimkan saya, paling lambat hari Senin ya, hari Selasa ya Bu Badrul. Insya Allah, Bun. Nah, terus dengan rekamannya itu sudah dikirimkan saya. Coba sekarang ini muncul gambarnya semua Bu Badrul, Mbak Suharmi, siapa ini? Terus Mbak Retno, Mbak Ani, muncul 4. Ya, nanti akan saya akan saya foto ya. Itu yang perlu dianu, yuk. Ya Mbak, sip, atas partisipasinya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran media pengembangan metode pembelajaran pengembangan apa Mbak? Pengembangan fisik. Ada pengembangan fisik. Pengembangan fisik. Nah, dan semoga bermanfaat. Yeah. Ya. Ini pukul 12 ya Bun, ini nanti nyanyi dulu dari awal. Pukul 12 dengan selamat sukses. Bisa masuk semua. Amin. Ya. Ya. Ya, tapi nyanyian yang pertama kita ulangi ya Bunda, biar Bunda nanti bisa menyampaikan pada anak didik kalau besok sudah masuk tidak corona ya, bisa diperlihatkan apanya itu videonya biar saya juga tahu ya, bisa diperlihatkan ya. Nah, sekarang kita jadi nek diperlihatkan nyanyi bisa mengikuti dengan saya, siap nggih Mbak Nur Hidayah ya. Sampai di sekolah salim dengan Bu Guru, mengucapkan salam tidak terlupakan. Aku tidak takut ditinggal ayah ibu, sekolah sendiri aku sudah berani. Sekolah sendiri, aku sudah berani. Ya, tepuk tangan yuk. Hati-hati. Ya, lanjut terus. Masih selanjutnya akan saya lanjut nyanyian yang tadi, yang satu. Nah, sekarang yang satu ya. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku kerjakan, aku bisa. Ayo kerja bersama-sama, kerjakan saja sebisanya. Hati ikhlas
itu kuncinya. Kalau tak bisa tak apa-apa, tanyakan saja pada tutornya. Ya, tepuk-tepuk untuk Bunda. Jadi kalau tidak bisa, tanyakan pada tutornya. Begitu toh Bunda, tidak bisa harap bertanya. Tidak mau bertanya akan sesat di jalan. Nah, yang terakhir, itu masuk kognitif. Bila mana Bunda nanti memberikan pembelajaran pada anak didik, tidak boleh calestung. Kegiatan ini tidak boleh calestung, nggih. Berhitung itu tidak boleh, anak disuruh menulis angka 1, 2, 3, 4, tidak boleh, harus pakai alat peraga. Nah, contohnya itu. 0 itu 0. Seperti bola pingpong. 1 itu 1. Seperti jarum dan paku. 2 itu 2. Seperti bebek mandi di kali. 3 itu 3. Seperti burung terbang di langit. Angka 4 dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakiku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Angka 10 seperti jarum dan telur. Iya, tepuk tangan Bunda. Iya, itu tolong itu nanti bisa dipahami semuanya. Dan setelah selesainya kegiatan pembelajaran ini, jangan lupa Bunda-bunda tadi sudah mengamati dari hasil presentasi saya, sudah bertanya, dan sudah bisa menyimpulkan dalam pertanyaan tadi. Mohon untuk bisa dinalar dan mencari informasi dan dapat mengasosiasikan dan mengkomunikasikan dengan teman lain yang belum paham. Paham Bunda? Paham? Paham. Nggih, Bu, insyaallah. Sudah tidak ada pertanyaan lain masalah RPPH, silahkan. Tugas RPPH ada pertanyaan yang kurang pas, silahkan. Sudah ya? Tidak ada, nggih? Sudah tidak ada? Ampun. Ampun, siapa ini yang baru muncul? Muncul ngetok Siti. Mbak siapa ki? Dah. Bu Hidayah. Tidak muncul, tidak mau kelihatan. Ya, itu yang dapat kami sampaikan Bunda-bunda dari kelompok A semester 2, dari B1 kelompok A semester 2 UT yang ada di MIN. Saya kira biar dipoto dulu semua masuk ya. Saya kira kita akhiri sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akan di sini. Alhamdulillah bisa lancar semuanya masuk. Jangan lupa di screenshot langsung segera dikirimkan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Nyanyi bareng. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Salam. Terimalah salam dari kami yang akan maju sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kita tutup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lali. Ya, Long. Ayo dikeroyok. Hei,
aku tidak sadar kalau yang itu loh. Jangan. Sabar. Ora Sabar. Bu, saya izin dulu, Bu. Ya, Bu. Sholat laran saya saja. Assalamualaikum. Jam berapa menit, Bu? Bu jam Badrul? Cino. Jam 1. Hai. Jam 1.15. Engko jam 1 Jam 1 ya. Bu sapa? Jam 1. 1 nanti Bu Sawitri. 1.15 nanti minta cuma 90 menit loh itu nanti. Ya wes, enak malahan. Ah, aku mau ajarannya minta 90 menit. Nanti ada mau jabrikan 90 menit itu nanti untuk DWI to web. Ada pertanyaan, nanti sebagian masuk ke WA ngono kayak mau. Oh iya, kayak biasa. Oh. Wis ya. Silakan ya. Mulai Engko nek. Mulai. naik. Bu Sis tadi kerja kepanasan kayak mesake. Salah cek. Assalamualaikum. Salam. Biar mantuk saya, aku ya pulang dulu. Makan. Rice oke. Wis metu ya iki ya. Kita itu. Iya toh.